Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Tabihun. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 1 Tanjung Supa, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN 1 Tanjung Supa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar Diseminasi Budaya Positif di UPT SDN 1 Tanjung Supa. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara kedua, yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Edi Purnomo. Pada Bapak Edi Purnomo, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu guru, sebelum acara kita mulai, kita membacakan doa terlebih dahulu supaya acara kita berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ya huwa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsahiyat min jamil khairat fil hayati wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wa lafa'ika al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa ashra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Meningkat acara ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 1 Tanjung Supa kepada Bapak Ito Saryanto SPDSD. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya UPT SDN 1 Tanjung Supa yang saya hormati dan saya sayangi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan dari salah satu guru kita, yaitu Wah Mira, akan mempresentasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang kedua, tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu kita tunggu sahabatnya dari Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus kepada Ibu Tuami Emila, ini merupakan suatu keberhasilan yang perlu kita dukung dari salah satu guru kita, agar dalam proses pelaksanaan calon guru bergerak yang sedang berjalan ini. Nah, untuk menyikapi kegiatan ini tentu kita perlu mendukung, memberikan masukan arahan sehingga nanti ke depannya terkhusus untuk ketua ini bisa dapat lulus dan sukses tanpa kendala.
Selanjutnya, Bapak Ibu Dewan Guru, bahwa di sekolah kita ini memang harus dibentuk yang namanya komunitas belajar. Apalagi sekolah kita ini sudah merujuk pada kurikulum IKN yang memasuki tahun kedua. Jadi secara otomatis kita ya dengan adanya IKN ini yang melalui jalur mandiri, artinya program-program yang ada di sekolah terkait komunitas ini memang diperlukan, sehingga dalam proses pembelajaran nanti jika ada kesulitan itu mampu kita uraikan secara bersama-sama. Karena dengan adanya komunitas otomatis semua ada yang kendala terkait dengan PMN ini bisa kita urai, kita selesaikan dengan bersama-sama. Selanjutnya satu hal, tolong kepada Bapak Ibu guru sekalian berikan motivasi, dorongan dan semangat kepada suami. Yang selanjutnya pula kami mohon yang masih muda, yang usianya masih di bawah 10 tahun, silahkan ikut bergerak bersama suami untuk ikut mendaftar CIP untuk tahun selanjutnya. Saya rasa itu bahasa pengantar dari saya. Kalau ada hal yang kurang atau yang salah saya mohon maaf. Saya Edi Wabillahi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Meningkat acara keempat yaitu penyampaian materi oleh Ibu Tueni Emila. Kepada Ibu Tueni Emila, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Saya mau pantun dulu ya Bu ya. Kalau saya pantun jawab ya Bu ya, cakep. Makan nasi pakai sambal bacang. Tidak lupa pakai sayur santan daun katu. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudi memberikan waktunya untuk acara diseminasi budaya positif di SD kita Satu Tanjung Serupa. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu, tujuan kegiatan yang diadakan hari ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam melaksanakan tugas saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru sekalian dalam membangun atau menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya tidak bisa jika kita lakukan sendirian ya Bapak Ibu. Jadi harus bergerak bersama-sama untuk dapat menciptakan budaya positif tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah membangun kerjasama bersama-sama Dewan Guru yang ada di sekolah ini untuk dapat menciptakan budaya positif. Kemudian yang keempat, saya di sini Bapak Ibu bukan merasa paling hebat atau lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Kita di sini untuk berbagi atau sharing, bertukar pikiran tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Sebelum kita masuk pada budaya positif, kita belajar dulu memahami tentang pengertian pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena pada kurikulum Merdeka ini kita diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pengertian dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah kita sebagai guru hanya bisa menuntun saja, menuntun kodrat anak. Jadi pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini berdasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak harus begini sesuai keinginan kita, itu tidak boleh. Jadi kita hanya bisa menuntun mereka agar mereka dapat berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita masuk pada budaya positif, Bapak Ibu. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita Bapak Ibu membentuk anak-anak murid kita untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, menjadi memiliki nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, rasa hormat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti yang ada pada budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu juga mungkin sudah paham ya. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan mereka, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada contoh dari perubahan paradigma Bapak Ibu, contoh kepalan tangan. Jadi di sini ada contoh, semisal ada A dan B, itu menggambarkan tentang diri kita yang A, dan yang B adalah teman kita. Jadi ketika kita menyimpan sesuatu dalam genggaman tangan kita, yang sesuatu itu sangat berharga untuk kita, kemudian teman kita dengan segala kemampuannya ingin mencoba membuka tangan kita, membuka kepala yang kita pegang. Jadi teman yang B ini mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta kita untuk memberikan benda yang kita pegang tersebut, untuk dengan cara membujuk, mengancam, menghardik atau merayu dengan cara dia agar kita mau membuka tangan kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, jadi ketika kita tidak mengizinkan tangan kita untuk membuka tangan, itu berarti teman kita pun tidak bisa memiliki yang sudah kita pegang. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, intinya adalah yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain, termasuk murid-murid kita. Begitu maksud dari teori kontrol.
Jadi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi itu kesalahpahaman kita, atau sebenarnya ini bukan seperti itu seharusnya. Jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kita tahu selama ini, kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid-murid kita. Cepat kamu belajar, harus kerjain yang harus selesai gitu. Jadi itu ternyata hanya ilusi Bapak Ibu. Ternyata kita salah paham selama ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi yang kita pahami, termasuk saya sendiri Bapak Ibu, saya pikir bahwa penguatan positif, ayo kamu nanti kalau kamu nggak belajar nanti nilainya jelek. Terus kalau kamu nggak belajar nanti ibu hukum. Itu ternyata salah Bapak Ibu. Kita nggak boleh memberikan penguatan-penguatan baik itu positif maupun negatif. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Jadi ini juga sebuah ilusi. Ternyata ini tidak benar Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengkritik anak atau membuat dia rasa bersalah. Seperti misalnya, kamu nggak kasihan sama bapak kamu, udah biayain kamu sekolah, terus kamu belajarnya nggak benar, udah beliin kamu ini itu, ternyata kamu nggak benar belajarnya. Nah, ini ternyata nggak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini yang selama ini juga saya lakukan ternyata salah Bapak Ibu. Jadi saya pikir saya sebagai seorang dewasa bisa memaksa anak-anak untuk belajar, harus rajin gitu. Ternyata hanyalah ilusi semata. Ya, lanjut. Nah, di sini bagaimana cara kita mengubah paradigma yang tadinya stimulus respon. Jadi kita memberikan stimulus, lalu anak merespon, itu harus dirubah menjadi teori kontrol Bapak Ibu. Jadi perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulus itu realitas kita, kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrol, kebutuhan anak-anak itu berbeda, termasuk kita, tidak bisa sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi misalnya dalam pelajaran kamu harus paham dengan cara kamu yang sama, itu tidak bisa. Dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi harus kayak saya gitu, nggak bisa. Sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Dia nakal itu pasti dia punya tujuan, gitu Bu. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam stimulus. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengatur diri kita. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita merayu anak dengan bahasa yang lembut, kemudian dia tidak mau, terus kita ganti jadi agak dipaksa biar dia mau. Ternyata itu harus dirubah pemikiran kita menjadi kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, jadi seperti pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau dalam teori kontrol, ini model berpikir menang semua, jadi menang-menang. Ya, lanjut. Yang kedua Bapak Ibu adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Dan tujuan seorang pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam
perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi dalam disiplin positif ini Bapak Ibu, kita diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri anak itu tanpa ada imbalan atau penghargaan. Mungkin selama ini saya juga sering melakukan seperti nyuruh anak kerjain soal, kalau benar semua ibu kasih hadiah, itu saya sering melakukan itu, dan itu ternyata tidak baik Bapak Ibu. Kemudian kadang kita memberi ancaman atau hukuman, kamu terlambat sekolah, habis ini kamu berdiri di tiang bendera atau nyuci kamar mandi, itu ternyata juga tidak diharapkan seperti itu. Jadi tujuannya adalah membangun disiplin pada diri anak tanpa ada paksaan dari manapun. Jadi kesadaran dari dalam diri anak-anak. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang diharapkan dapat muncul dalam diri murid itu tanpa ada paksaan. Dari yang pertama itu nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian contoh nilai kebajikan berdasarkan PYP. PYP ini nilai kebajikan internasional Bapak Ibu yang diukur dari tingkat usia 3 sampai 12 tahun. Itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan berdasarkan dari keterampilan hidup. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini termasuk kita ya Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang kita lakukan atau apa yang kita inginkan. Jadi yang kita lakukan dan yang kita mau. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu inti dari kebutuhan dasar manusia. Dalam budaya positif ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. 5 ini ada dalam diri semua manusia termasuk kita Bapak Ibu. Dalam bertahan hidup yang kita butuhkan adalah makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan lain-lain. Itu kebutuhan untuk agar kita dapat bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Itu ada rasa diterima, ingin dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok. Itu masuk dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini biasanya terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Itu yang memenuhi kesenangan kita Bapak Ibu. Jadi hiburan itu kebutuhan juga. Bermain, humor, bercanda, atau ya tertawa-tawa, itu kebutuhan kesenangan diri kita Bapak Ibu. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, manusia itu setiap bergerak atau berperilaku itu ada motivasinya biasanya, yang dibagi menjadi 2, yaitu motivasi
ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu dari luar Bapak Ibu, motivasi yang datangnya dari luar diri bukan dari dalam, yaitu untuk biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kita atau anak-anak karena dia takut dimarah, takut dapat hukuman, itu dia melakukan piket misalnya, takut nanti dikena hukum, jadi dia harus dia piket. Nah itu motivasi dari luar karena dia menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi ekstrinsik itu juga ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Bapak Ibu ada murid-muridnya yang nanti kalau ranking 1 sama orang tuanya dikasih hadiah. Jadi dia rajin belajar karena tujuannya untuk mendapatkan hadiah. Nah itu adalah motivasi dari luar. Nah yang diharapkan kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, itu biasanya murid itu punya motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia itu harus punya kesadaran kalau belajar itu memang kebutuhannya dari dalam untuk bekal hidup dia nanti. Jadi itu yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini ada 3 dari kebutuhan dasar manusia, itu dampaknya ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini ada contoh Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu yang menjawab itu mau jawab yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama mencatat, ini ke siswa ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali karena dia terlambat ke sekolah. Guru itu menyuruh dia mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ditulis 100 tulisan. Itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman Pak ya? Hukuman, baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lari mengelilingi lapangan karena dia terlambat hadir ke sekolah. Jadi hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, yang kedua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja yang tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia pakai sepatu yang berwarna, jadi dihukum. Seharian dia harus pakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lanjut. Nah ini jadi ini jawabannya tadi Bapak Ibu. Benar sekali, mencatat 100 kali itu termasuk dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Menggantikan kertas teman itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu masuk dalam konsekuensi. Jadi perbedaan konsekuensi dengan hukuman, kalau konsekuensi itu secara langsung itu bisa positif dan negatif dampaknya, tapi kalau hukuman dia itu biasanya diberikan oleh orang lain sebagai dampak dari perbuatan dia, dan hukuman biasanya negatif, selalu negatif. Lanjut. Nah ini yang masuk dalam hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Kemudian dia tidak nyaman untuk si anak yang mendapat hukuman. Kemudian perilaku aktif, agresif itu malah justru meningkat. Kalau anak yang bandel, biasanya kita kasih hukuman bukan dia berubah, tapi semakin bandel, semakin agresif. Karena dia merasa
nggak mau gitu diatur. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi kalau muridnya nggak takut, bandel, dia nggak mungkin akan mentaati itu hukuman itu atau aturan itu. Itu dampaknya itu selalu negatif. Biasanya kalimatnya itu ada ancaman, awas kamu, awas kalau kamu melakukan lagi, itu merupakan hukuman. Dia paksaan Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Biasanya tidak nyaman untuk anak, tapi dalam jangka waktu pendek. Dan penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek juga. Kemudian memerlukan monitoring, sifatnya netral, jadi bisa negatif, bisa positif kalau konsekuensi. Dan biasanya kalimatnya lakukan apa yang saya katakan gitu, bukan ancaman. Dia termasuk dalam stimulus respon. Nah, Bapak Ibu, diharapkan untuk kita sebagai guru itu tidak boleh memberi hukuman atau konsekuensi. Jadi kita diharapkan untuk melakukan restitusi. Apa saja restitusi? Yaitu dia merupakan pilihan, jadi memberikan pilihan kepada anak-anak. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi murid itu mencari solusi sendiri supaya masalahnya terpecahkan. Kemudian murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia yang harus bertanggung jawab, dia yang harus menentukan solusinya. Kemudian fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, bersifat positif, dan dia termasuk dalam teori kontrol. Lanjut. Nah, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini kita itu menjadi bimbing anak. Jadi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, Bapak Ibu, kita hanya bisa menuntun tumbuh kembang mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sendiri yang mencari solusinya, apa yang harus mereka lakukan, perbuatan apa yang seharusnya tidak dilakukan, Bapak Ibu. Lanjut. Yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin agak penting sekali ya bagi kita sebagai guru. Ada posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Jadi ada tipe guru yang biasanya sifatnya penghukum. Kemudian ada yang sering membuat rasa bersalah. Ada yang karakternya seperti teman, ada yang pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, jika murid terlambat masuk kelas nih Bapak Ibu, contohnya. Kalau guru sebagai penghukum, biasanya dia kalau ada yang terlambat itu penghukum, itu dia memberi hukuman kepada murid. Jadi hormat ke tiang bendera atau mencuci kamar mandi atau dan lain sebagainya. Itu tipe-tipe guru penghukum. Yang kedua, tipe guru pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau ada permasalahan, dia membuat diri anak itu merasa bersalah. Berapa kali ibu kasih tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu bahasanya tuh merendah kita. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu, gitu. Nah, itu termasuk dalam pembuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, itu biasanya seperti teman Bapak Ibu guru menghadapinya. Contoh kalimatnya, ayolah nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan begini lagi ya, jangan diulangi lagi ya. Nah, itu posisi teman untuk muridnya. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya kamu sudah melanggar peraturan,
kamu tahu konsekuensinya. Dia menanyakan, memantau si anak itu. Besok tidak boleh terlambat lagi ya. Itu pemantau, dia kalimatnya itu kayak memantau si anak tersebut. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Biasanya posisi manajer dia lebih kalimatnya lebih, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Lebih diserahkan ke anak, ditanyakan ke anak. Jadi apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Apa kamu tahu konsekuensinya? Terus apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah itu Bapak Ibu. Dan diharapkan Bapak Ibu seorang guru dalam kurikulum Merdeka ini, kita sebagai guru dapat memposisikan diri sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, posisi ideal seorang guru adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Lanjut. Nah, selanjutnya berkaitan dengan posisi guru tadi, ada yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Kita harus membuat keyakinan dalam kelas kita masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok keyakinan gitu Bapak Ibu? Kalau selama ini kan kita membuatnya peraturan ya Bapak Ibu, harus gitu, si anak itu harus gitu. Jadi mengapa harus keyakinan? Nah ini pembentukan keyakinan itu contohnya ini Bapak Ibu. Jadi contoh, jadi nanti kita paham kenapa sih kok harus keyakinan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Alasannya apa? Kenapa kok kita harus pakai helm? Demi melindungi diri ya. Jadi kita menyadari bahwa pakai helm itu untuk keselamatan diri kita ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada orang pakai helm itu karena ada polisi di perapatan. Jadi baru pakai helm ya Bapak Ibu. Nah itu termasuk motivasi dari luar. Jadi karena takut ditangkap polisi gitu, termasuk motivasi dari luar. Yang kita harapkan adalah kita punya kesadaran diri. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kenapa kira-kira Bapak Ibu saat pandemi kemarin? Biar tidak tertular. Agar Kesehatan. ya, demi kesehatan diri kita. Nah, itu motivasi dari dalamnya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dalam mengikuti pelatihan misalnya? Karena ya membangun disiplin diri, dari motivasi dari dalam. Dan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama berupa pernyataan universal, dibuat dari pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian melibatkan semua warga kelas dalam membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini contoh, sebetulnya ini video. Tadinya di Canva itu saya masukkan video kegiatan anak-anak di kelas saya dalam membuat keyakinan kelas. Tapi ketika saya rubah menjadi PPT, berubah menjadi foto, tidak bisa diputar Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa. Lanjut. Nah, dalam menyelesaikan masalah bersama murid, di sini dalam kurikulum Merdeka ini kita diharapkan dapat melakukan kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kegiatan dari segitiga restitusi ini digunakan ketika murid kita mengalami masalah. Ada masalah dalam kelas kita diharapkan menggunakan cara yang ini. Segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, itu dalam menyelesaikan masalah kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Itu merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Kemudian menstabilkan identitas. Yang pertama yang kita lakukan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas.
berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi dalam pertama menghadapi anak itu kita menggunakan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu. Membuat kesalahan itu wajar, Nak. Gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Anak harus begitu kalimatnya ya. Kalau ada anak yang datang kita panggil, itu yang pertama kalimatnya begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini gitu. Kita diharapkan gitu ngomongnya. Terus kamu berhak kok merasa begitu gitu. Itu sebaiknya itu yang kita lakukan. Terus setelah kita mengatakan itu tadi, kemudian yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi yang kita tanyakan pada anak itu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kita harus bertanya begitu. Kemudian ada lagi kalimat lain, misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi untung saja kamu tidak melakukannya gitu. Terus atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, misalnya anak dijongkokin penginya terus dia ngelawan gitu, dipegang apanya terus dia ngelawan. Nah, kita bisa menggunakan kalimat ini. Kemudian kamu pasti melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu gitu. Jadi kita memberikan penguatan, Bapak Ibu. Terus lanjut, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Mungkin salah satunya adalah disiplin, tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Itu tadi berdasarkan teori kontrol yang tadi. Nah, kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Contoh kalimatnya biasanya, kamu masih ingat kan keyakinan yang sudah kita buat? Nah, apa keyakinan kelas kita gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama gitu. Kemudian ada lagi seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kita. Harusnya kita gimana di kelas gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi kita menanyakan kepada diri anak apa yang seharusnya dia lakukan, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menghardik. Nah, ini juga tadi sebetulnya ada contoh videonya, tapi karena itu tadi Bapak Ibu dari Canva saya buat ke PPT, jadinya cuma foto aja yang nempel. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah refleksi, Bapak Ibu. Jadi demikian tadi ya Bapak Ibu, dari 6-8 budaya positif yang harus kita terapkan pada anak murid kita. Nah, sekarang kita lakukan refleksi diri dengan 3 pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Hal baru yang Bapak Ibu dapatkan. Apa kira-kira? Apa Bukita? Hal baru yang sudah didapatkan? Kalau ternyata berubah ataupun apa tadi penguatan positif itu ternyata kurang apa ya? Kurang efektif untuk murid. Ya, betul sekali. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan apa yang kira-kira muncul? Apa Pak Edi? Perasaan yang muncul? Ya, rasanya ya kita bisa berubah diri kita yang tadinya belum disiplin menjadi yang lebih disiplin. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apa setelah tahu gitu. Ternyata oh begini ya budaya positif yang harus diterapkan di anak-anak itu. Kemudian kedepannya saya akan menjadi among yang seperti apa? Kira-kira seperti apa, Bu Riz? Akan menjadi among yang seperti apa setelah tahu? Iya, lebih baik dari yang kemarin ya. Kemudian memposisikan diri menjadi manajer ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi 8 budaya
budaya positif yang harus kita terapkan di dalam sekolah kita ini. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, saya silakan. Bu Pita ya. Terima kasih sebelumnya. Ada satu pertanyaan ini setelah saya mengikuti tadi ya paparan tadi, ingin bertanya yaitu apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya simpan dulu pertanyaannya. Saya Bu Ya Pak. menanggapi penyampaian yang telah Ibu sampaikan. Saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya menguraikan permasalahannya dulu. Jika kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, tetapi tidak ada perubahan atau tidak tumbuh kesadaran pada murid, itu yang saya tanyakan. Apakah bisa menggunakan atau menerapkan posisi kontrol yang lain? Itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab satu persatu ya. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Pita tadi, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi mungkin agak bingung ya Bu ya, antara mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya, mungkin saya lebih mudah memahaminya kalau memberikan contoh. Misalnya Bu, ada anak yang malas belajar di kelas, dia mainan, tiduran gitu. Nah, itu otomatis dia mendapatkan nilai kecil ya Bu ya biasanya. Kalau dia tidak mau mengerjakan, nggak mau belajar, dia dapat nilai kecil. Kemudian dari nilai kecil itu dia harus melakukan remedial Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu secara langsung dia rasakan seperti dia dapat nilai yang kecil, itu konsekuensi yang harus dia dapatkan, itu secara langsung. Kemudian hukuman yang diberikan oleh orang lain itu adalah kamu harus mengikuti remedial karena nilai kamu di bawah KKM. Nah, itu masuk dalam kategori hukuman. Begitu Bu Pita. Ya. Kemudian itu yang kedua, pertanyaan dari Pak Tugimin tadi apa Pak? Apakah bisa menggunakan atau menerapkan posisi kontrol yang lain? Oh iya Pak. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Memang idealnya seorang guru diharapkan dapat menjadi posisi manajer untuk muridnya. Jadi diharapkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita diminta untuk menjadi manajer Bapak Ibu. Tetapi jika dalam kondisi tertentu mungkin anak agak sulit dikendalikan, kita juga bisa memposisikan diri sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah teman atau pemantau. Boleh Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak bisa lagi mengatasi anak, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita boleh, terkadang kita harus menghukum anak supaya dia jera ya Bapak Ibu, itu boleh Pak. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham ya Bapak Ibu tentang budaya positif sekolah? Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Meningkat acara kelima yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga yang disampaikan oleh Bu Mila hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara dengan mengucap hamdalah. Terima kasih.
yang harus taati. Apa saja kira-kira yang kemarin sudah kita bahas? Kalau kita tidak boleh terlambat masuk sekolah, berarti kita harus punya rasa disiplin. Ya, betul. Disiplin. Disiplin. Terus apa lagi selain disiplin? Kalau tidak boleh berkelahi sama kawannya, tidak boleh mengganggu temannya, kamu harus punya rasa sayang. Ya, harus ada rasa kasih sayang nggak? Ya, harus punya ya. Terus apa lagi? Selain kasih sayang, kalau ada PR harus dikerjakan. Nggak boleh terlambat mengerjakan tugas. Kamu harus punya kesadaran untuk mengerjakan tugas. Berarti kamu orang yang rajin. Boleh. Selain rajin, kalau tugas dikerjakan tepat waktu, berarti kamu punya rasa tanggung jawab. Perlu nggak kita punya rasa tanggung jawab? Perlu ya. Ya, tulis. Berarti kita perlu punya rasa tanggung jawab. Terus apa lagi selain disiplin, tanggung jawab, kasih sayang? Kalau kamu setiap hari gantian maju ke depan untuk memimpin lagu, itu kamu harus mau, harus berani. Berarti kamu harus punya rasa